Ingat ya, cukup satu patah kata bisa membuat hati orang terluka. Baik dalam bertanya, dalam menjawab, cukup satu patah kata. Makanya kalau mau nyapa, sing pakai hati. Kalau hati, sampai ke hati. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Lanjut nih, tentang rendah hati. Kita duluan mengucapkan salam. Jangan keduluan oleh orang. Tapi kalau keduluan jangan emosi. Assalamualaikum. Kamu kemarin keduluan, sekarang duluan. Jangan serakah kamu. Nggak boleh gitu. Biasa. Atau kalau kira-kira bareng. Assalamualaikum, bareng nih. Sultan ya. Nah adik-adik, mendahulukan ucapan salam itu sunnah, tapi lebih utama hukum menjawab salam apa? Wajib. Dan kalau mengucapkan salam jangan cuma lisan, tapi pakai hati juga, karena itu dahsyat salam itu. Assalamualaikum, hati itu bunyi di hati itu, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan kasih sayang. Keren ya, supaya disayang. Wabarakatuh, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak dan langgeng. Gak ada tandingannya tuh. Sedunia ini gak akan ada salam yang bisa menandingi salamnya umat Islam. Makanya harus bersyukur kita bisa salam tuh. Selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Siapa? Pagi. Kita kebagian selamat enggak? Belum tentu. Apalagi ada yang ketemu gini, pagi, pagi. Sama-sama udah tahu nih pagi-pagi ya. Kan nggak mungkin pagi, malam, stres. Tapi mungkin itu kebiasaan di sebuah institusi, kan begitu. Siap, pagi, pagi. Pada sama-sama tahu ya. Tapi mungkin perlu diingatkan. Atau bagaimana? Good morning. Siapa di goodin? Morning. Ohayo gozaimasu. Kamu ngerti enggak? Apa artinya? Apa? Kenapa ketawa kalau nggak ngerti? Udah lucu aja katanya, ngomong yang nggak saya mengerti. Nah, rekan-rekan sekalian, ayo ucapkan salam yang tulus ya. Assalamualaikum. Kalau lihat guru, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ada di sini. Senyum, salam, sapa. Nah, ayo dulu kan nyapa dek, dengan wajah cerah, salam. Apa kabar ibu, pak guru, bapak guru, semoga sehat selalu ya. Bagaimana anak-anaknya pak guru? Saya kan belum nikah. Ya maksudnya anak tetangga. Kalau nyapa hati-hati ya, jangan segala diomongin. Ibu guru berapa kilo sekarang? Ini nggak ada urusan ya. Serius hadirin, masalah kilo itu masalah sensi ya. Adik-adik kalau nanti reuni ya, udah tua seperti AA gini reuni, nggak usah segala ditanya. Mana kok suaminya mana? Kita nggak tahu takdir tiap orang, benar? Mungkin belum, mungkin sudah wafat, mungkin ada sesuatu, nggak usah ditanya. Anaknya berapa? Jangan ditanya. Karena belum tentu sudah nikah, belum tentu sudah punya anak. Dan nggak usah ingin tahu. Dah aja. Yang lain saja yang membuat nyaman. Jadi kalau nyapa itu sapaannya, wih teman punya HP misalkan bagus, ini HP-nya keren, nyicil atau enggak? Nah itu mau ngapain nanya cicilan?
Jangan bertanya, jangan mengomentari sesuatu dengan sesuatu yang bisa bikin orang nggak enak perasaan. Ya, atau loh, kok kulitnya jadi mulus? Dulu kan korodok. Nah, itu dulunya nggak usah disebut. Sudah yang sekarang aja, jangan dibanding. Kok jadi agak putih ya? Dulu kan hitam banget. Itu yang belakangnya itu yang ngaco tuh. Oh, sekarang udah pakai jilbab. Nah, sekarangnya itu disebutin. Nggak usah nyapa yang bisa membuat orang tidak enak. Ingat ya, cukup satu patah kata bisa membuat hati orang terluka. Baik dalam bertanya, dalam menjawab, cukup satu patah kata. Makanya kalau mau nyapa, sing pakai hati. Kalau hati, sampai ke hati. Senyum, salam, sapa. Duluan nyapa, yang enak, yang membuat orang bahagia. Karena salah satu amalan yang dicintai Allah, memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Kalau misalkan teman bangun tidur, jangan ada komentar ya. Misalkan di asrama, kamu kok bau colotok? Jangan, Nadine. Jangan ya. Di kata-katanya yang enak aja, walaupun agak misalkan kurang aromanya, kurang menawan, jangan nyebut kawah. Karena kawah itu bahaya ya. Jelas tidak nih adik-adik? Jangan menyapa dengan sesuatu yang bisa membuat orang tertekan, termasuk lagi saum. Ini diingatkan ya. Kamu saum nggak hari Senin ini? Apa kepentingannya kita nanya ini? Kalau ini penting sekali dan berkaitan dengan sesuatu yang maslahat besar, tanya. Tapi kalau hanya iseng, nggak usah nanya. Kenapa nggak usah nanya? Karena bisa ngerusak niat yang tadinya nggak diketahui, dia mau rahasia ya saum. Tapi ada yang bersin ya, alhamdulillah enggak, ya rahmukillah. Sampai di mana barusan? Saum? Oh, saum tidak. Nah, yang tadinya ikhlas, diam-diam. Ya, alhamdulillah saya saum hari ini. Sebetulnya bukan saum Senin Kemis deh, saum Daud. Saya kan udah 5 tahun ini saum terus. Memang saya nggak banyak bilang-bilang ke orang. Dan sebetulnya enak loh saum Daud itu ya. Apalagi kalau malamnya tahajud. Saya kan kalau tahajud mulai dari jam 2:30 ya. Saya nggak pernah ngebangunin siapa-siapa karena rahasia ya. Dan pasangan dari saum itu tahajud dan Al-Quran. Makanya one day one juice itu minimal. Saya nggak bisa hidup saya tanpa one day one juice. Dan ada lagi satu amalan yang sangat saya rahasiakan, adalah sedekah ba'da subuh. Nggak ada yang tahu ya. Saudara gara-gara nanya jebol semua amalannya. Nah begitulah. Sapa, sopan ya. Orang tawadu tuh sopan. Jangan pernah lupa kata permisi, maaf, tolong, terima kasih. Kalau lewat itu sing sopan. Dan sopan kita tuh sopan yang asli. Jangan, nih saya sopan nih, sopan nih. Jadi tidak boleh kita rendah hati tapi merasa udah rendah hati. Mengerti nggak dek? Nih saya nih orang tawadu. Maaf, aduh acting. Memang merunduk, tapi hatinya tuh bukan mau menghormati yang di orang tua atau guru di hadapan kita, tapi hatinya tuh ingin dinilai. Nih saya nih orang sopan. Ini namanya acting. Kalau mau sopan ya sopan lah. Nggak usah pengen dianggap sopan, tidak usah ingin disebut sebagai anak sopan. Tidak, kita tidak ada perlunya diakui orang lain sebagai orang baik,
diakui orang lain sebagai orang sopan. Enggak, kita enggak memerlukan pengakuan itu. Yang kita perlukan tuh jadi orang baik, jadi orang sopan sebagai amal soleh kita. Mengerti tidak adik-adik? Perlu enggak kita dianggap orang lain sebagai orang baik? Jawab. Perlu tidak? Yang perlu apa? Jadi orang baik. Kita jadi orang baik itu rezeki kita, dan orang belum tentu menganggap kita orang baik walaupun kita udah berusaha, niatnya baik, caranya baik. Dan tidak apa-apa. Rasulullah niatnya baik, perkataannya baik, sempurna, sikapnya baik setiap saat. Tetap aja ada yang gak suka, ya kan? Dan itu bukan urusan kita. Makanya adik-adik, nih pertanyaan lain, perlukah kita dianggap sebagai orang pintar? Yang penting jadi orang pintar. Kamu ini bodoh, gak apa-apa kita disebut bodoh, gak apa-apa. Kenapa kita disebut bodoh gak apa-apa? Karena emang bodoh. Kita kan bodoh asli, cuma gak ngaku. Coba bisa tambal ban gak? Nggak bisa, ya, bisa bikin helikopter? Nggak bisa. Banyak yang kita tidak tahu dan tidak bisa. Yang kita tahu itu cuma dikit sekali. Bisa matematik? Bisa. Coba yang akar-akaran, pusing, betul? Bodoh juga. Bisa bikin baju nggak? Dulu pernah ngejahit celana, ya ada robek. Kok kakinya tinggal sebelah, ya nggak? Rupanya kejahit semuanya. Astagfirullahaladzim. Kita tuh lebih banyak tidak tahunya. Kalau tidak tahu kan kita masih bodoh, betul? Jadi kalau orang nyebut kamu ini bodoh, ya nggak apa-apa. Yang paling penting kita belajar terus, karena kita mencari ilmu bukan untuk diakui orang sebagai orang pintar. Makanya sopanlah ke siapapun, ya. Di rumah ada yang bantu-bantu nggak? Nah kalau ada sing sopan, apalagi itu udah tua, siapa tahu amalnya lebih banyak, lebih khusyuk, doanya lebih serius. Jangan, sini ambilin sepatu saya. Oh itu orang tidak berpendidikan. Maaf, punten bolehkah ambilkan kerudung saya? Maaf ya Bu. Ya nggak apa-apa Bu, maaf ya saya sering sekali nyuruh. Nggak apa-apa emang kerja. Kalau gitu bekal saya aja buat gitu. Atau sering deh. Sering apa bekalnya? Ya pokoknya mah sopan. Belanja sopan ke pedagang itu ya. Mau naik beca sopan. Nggak ada ruginya sopan itu. Tidak ada ruginya, dan sopan itu bukan hanya ke orang tertentu, ke semuanya. Rasulullah tuh sopan ke setiap orang tuh. Dan sopan itu tanda ketawaduan. Dan yang ke berapa? Santun. Sebetulnya begini maksud ayah. Kita harus senang mengalah untuk kemaslahatan yang lebih besar, yang lebih penting. Yang sering dicontohkan, mau masuk pintu tapi ada orang yang lebih tua, kita duluan atau orang tua duluan? Kita berhenti, silahkan, nih mau naik tangga ya, ada orang tua, silahkan. Tapi itu pintunya susah dibuka, kita yang buka, maaf, bukakan pintu, biarkan orang tua masuk, lalu kita tutup. Kalau sekarang makan, bagaimana kalau makan? Kita ambil nasi duluan, ayo makan ya, ini ayo ambil ya. Bukan begitu. Ambil nasi, kasih ke anak. Nanti gimana dong kita nggak kebagian? Kalaupun nggak kebagian, nggak apa-apa. Kita udah kebagian pahala, nyenengin orang, betul? Ambilkan piringnya yang bagus, ini pahanya ke situ, sini, kita cekernya, nggak apa-apa.
Nanti orang nggak tega, aduh kamu masa segalanya dikasihin kamu ini, akhirnya dikumpulkan buat kita semua, maunya hadirin. Begitu. Jadi dahulukan orang lain, ini orang yang sopan dan santun. Jelas? Adik-adik, jangan ke adik, jangan saya kakak, saya duluan lahir, saya duluan kenal sama ibu daripada kamu. Kak Dek harus mengalah terus ya, seumur hidup loh Dek, karena nggak akan bisa nyusul. Apa-apaan ini? Udah justru kakak ngasih contoh ke adiknya, ya. Ayo adek memilih yang mana? Kalau ini bisa berantem nih adik kakak, oh saya kakak ini, oh, pisangnya bagi 2, kakak yang potong. Nah, kita sebagai orang yang penengah, ya pokoknya siapa yang mau motong silahkan, tapi yang enggak motong ambil duluan, gitu. Mengerti nggak tekniknya? Ini anak 2, oh, saya mau motong, kalau dia potong dia akan motong gede sebelah. Nah makanya demi keadilan, kakak yang motong, adik yang ngambil duluan. Pas mau gede sebelah, nanti diambil si adik ini yang gede. Ini teknik ya. Ayo kita sedang duduk nih di bis, tiba-tiba ada nenek-nenek gemeter gini, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Berdiri. Nek silakan duduk. Wah nanti kita pegal dong. Allah melihat yang kita lakukan. Nanti ada jalannya. Allah nolong kita ya. Mungkin karena ini akhwat, nenek silakan duduk di sini. Wah, pada geleng-geleng kepala bapak-bapak di sana. Waduh, ini santri di mana nih mengalah untuk nenek? Jangan-jangan cocok untuk jadi mantu saya gitu. Dek, duduk sini dek, biar saya yang berdiri. Nanti si bapak itu berdiri. Bisa jadi semuanya itu ya. Pokoknya mah berbuat baik, mengalah. Ini sedang di toilet, antri enggak kalau ke toilet? Antri ya, walaupun enggak panjang antrinya. Kita sudah persis di depan pintu, tapi di belakang. Nah, kita mengerti kan situasi itu? Ayo silakan, masuk duluan aja. Tapi kan saya berada di belakangnya. Nah, dari nada itu seperti nada perjuangan ya. Tapi kan saya antrian di belakang. Sudah kurang fokus kepada kata-kata, melainkan fokus kepada pertahanan. Nggak apa-apa silakan, saya masih aman-aman aja. Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Saya baru 20%, tapi kan kelihatannya Ultima sudah 98% ya. Tahu dari mana? Ya sudah tercium. Maaf ya. Ini perkataan tidak baik nih, maaf ya. Mengalah saja. Dan kalau ada apa-apa tuh jangan sungkan untuk minta maaf duluan. Lagi jalan tiba-tiba beradu nih bahu dengan aduh maaf, walaupun kita tidak salah misalkan ya, tapi udahlah kita yang minta maaf duluan. Kalau kejeduk, yang benar dong. Oh ya maaf saya kurang hati-hati, saya yang salah, maaf ya. Udah nggak apa-apa. Qalu salaman. Misalkan ada yang ya gimana lah, orang yang tidak mau kalah, selalu ingin menang sendiri, udah kita mengalah aja untuk hal-hal yang bukan prinsip. Mengerti adik-adik? Enak tidak dengarnya? Senang gak kira-kira ketemu dengan orang yang 5S? Nah kalau kita senang, lihat orang itu, pasti kita akan lebih senang kalau kita yang memiliki sifat itu.